Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang judul penelitian. Nah, dari beberapa request dari teman-teman sekalian, banyak yang minta untuk saya bisa mengulas tentang judul penelitian. Nah, judul penelitian di sini sifatnya umum ya, jadi bisa digunakan untuk skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian umum pada umumnya. Nah, dalam pembahasan judul, ini tidak banyak yang akan saya bahas. Nah, ini berdasarkan saya melakukan diskusi dengan teman-teman dan kolega, dan juga saya melakukan kajian literatur tentang judul dan juga berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan. Tidak lupa saya melakukan juga konsultasi dengan dosen-dosen senior, dosen-dosen saya sewaktu saya kuliah dulu dan saat ini saya masih kuliah juga. Maka inilah yang ingin saya bahas kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Oke, saya langsung saja membahas tentang 3 unsur yang sebaiknya ada dalam judul. Jadi dalam judul yang saya bahas ini, 3 unsur ini adalah berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi berdasarkan saya meneliti pengalaman, kemudian dari diskusi dengan kolega dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Bagi teman-teman yang mungkin tidak sepaham, tidak apa-apa, boleh diskusi di dalam video ini, bisa berdiskusi, memberi masukan kepada viewer yang lain ya. Oke, kita langsung bahas saja 3 unsur yang sebaiknya ada di dalam judul. Nah, unsur yang pertama yang sebaiknya ada di dalam judul adalah metode. Nah, metode, kalau saya memberikan pengertian di dalam video ini, metode ini adalah sebuah pendekatan, bisa dikatakan pendekatan, bisa dikatakan metode, atau bisa dikatakan model, di mana pendekatan ini bisa bersifat baru, bisa bersifat tidak baru. Jadi nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Jadi pendekatan atau metode yang dipilih berdasarkan hasil riset ilmiah. Jadi metode yang digunakan ini adalah sebuah metode atau sebuah pendekatan yang mana pendekatan ini sudah pernah dilakukan atau sudah pernah diuji di dalam penelitian sebelumnya. Nah, di mana metode tersebut bisa kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, sekarang kita coba generate lagi metode tersebut berdasarkan kebutuhannya. Misalnya kita ingin melakukan penelitian yang sifatnya penelitian terapan. Nah, kalau penelitian terapan, maka metode ini boleh sifatnya menerapkan. Jadi, menerapkan metode untuk menyelesaikan masalah tertentu sehingga menghasilkan misalnya sebuah aplikasi atau sebuah kebijakan atau intinya yang hubungannya dengan applied atau terapan. Maka metode tersebut bisa bersifat pendekatan yang diterapkan. Nah, itu untuk penelitian terapan. Nah, kemudian kalau penelitian ini penelitian fundamental atau penelitian dasar bagi teman-teman yang sedang S3 ya, sedang studi doktoral, metode tersebut biasanya adalah improvisasi metode. Jadi ada kebaruan di dalam metode tersebut. Jadi metode yang sudah ada, yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka di dalam penelitian kita, penelitian fundamental tersebut, kebaruan terhadap metode itu apa? Kebaruan kontribusi terhadap metode tersebut itu apa? Nah, itu contoh, itu adalah metode. Nah, sekarang contoh metode itu seperti apa? Oke, saya akan memberikan salah satu contoh metode yang biasanya diterapkan di engineering dan juga diterapkan di social science. Misalnya adalah metode AHP. Jadi AHP, Analytic Hierarchical Process, itu adalah metode atau mungkin bisa dikatakan pendekatan ya, yang digunakan untuk melakukan proses pembobotan sebuah data. Maka pembobotan dari sebuah data tersebut dilakukan
oleh metode AHP tersebut dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, pendekatan dari AHP tersebut biasanya kita menggunakan tools-tools tertentu dalam menyelesaikannya. Nah, intinya di dalam metode ini kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah metode. Nah, kemudian yang kedua adalah objektif. Jadi, yang harus ada di dalam judul, yang sebaiknya ada di dalam judul itu adalah objektif, atau biasanya kita mengistilahkan tujuan gitu ya. Lebih tepatnya objektif di sini, yang dimaksud di sini adalah tujuan berdasarkan fungsi utama. Jadi tujuan berdasarkan fungsi utama dari metode yang digunakan tersebut. Jadi misalnya begini, apa sih yang dimaksud fungsi gitu ya? Saya masih di contoh yang AHP tadi ya. Misalnya AHP tadi itu kan tujuannya adalah untuk melakukan pembobotan. Artinya dia berpotensi untuk melakukan proses pembobotan. Nah, pembobotan apa? Pembobotan yang seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah, atau yang bisa mengembangkan, atau bisa intinya menyelesaikan masalah gitu ya. Misalnya ini ya, pembobotan ini bagaimana supaya lebih tepat atau meningkatkan ketepatan dari pembobotan. Nah, meningkatkan ketepatan dari pembobotan itulah yang dimaksud dengan fungsi utama dari metode. Jadi fungsinya itu untuk apa gitu ya. Metode kita jabarkan dulu. Misalnya AHP tadi tujuan biasanya dia berpotensi untuk melakukan pembobotan, dan dalam pembobotan itu dia bisa melakukan apa? Jadi misalnya menentukan atau meningkatkan ketepatan dalam pembobotan. Nah, inilah yang dimaksud dengan objektif ini. Jadi tujuan berdasarkan fungsi utama dari metode yang digunakan. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang sebaiknya ada itu adalah significance atau signifikansi. Signifikansi ini lebih tepatnya adalah impact. Kalau dalam bahasa Inggris impact. Kalau di bahasa Indonesia bisa kita gunakan adalah signifikansi ya, atau signifikan. Nah, signifikansi di sini pengertiannya adalah dampak yang dihasilkan dari penelitian yang diusulkan. Jadi setelah problem itu sudah kita jabarkan, kemudian kita selesaikan dengan metode, maka dari penyelesaian tersebut, dari penyelesaian problem tersebut dengan metode tersebut, dampaknya itu apa? Dampak utama dari penelitian yang akan kita lakukan itu apa? Nah, maka signifikansi. Nah, tentu saja kalau tiga unsur ini ada di dalam judul, maka terkesan bahwa tema penelitian kita itu jelas dengan melihat judul. Jadi dengan melihat judul, diharapkan pembaca itu mengerti metode permasalahannya ini, metode diselesaikan di bagian ini secara signifikan karena kelihatan objektifnya itu, dan nanti hasilnya itu berdampak di apa. Nah, itu yang diharapkan dengan tiga unsur ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih contohnya gitu ya? Kita contohkan tentang tiga unsur tersebut kalau dimasukkan di dalam sebuah judul. Oke, nah sekarang ini contohnya, contoh dari judul penelitian yang memasukkan tiga unsur tersebut. Nah, ini sebenarnya satu judul, tapi ini saya coba susun dengan susunan yang satunya mungkin dari itu objektif dulu, kemudian yang satunya dari metode dulu gitu ya. Nah, di sini saya berikan tiga warna. Nah, warna pertama, ungu, ini adalah kalimat tujuan, kalimat objektif. Sedangkan yang warna merah ini adalah kalimat metode, sedangkan yang hijau adalah signifikan. Nah, contohnya begini. Membangun model pola ketepatan pembobotan. Nah, membangun model pola ketepatan pembobotan itu adalah objektifnya. Kenapa di sini kita
yang kita angkat adalah pola ketepatan pembobotan karena alasannya kita menggunakan metode fuzzy AHP gitu ya. Karena pasti ini pola ketepatan, misalnya saya menentukan pola ketepatan pembobotan pasti ada hubungannya dengan metode gitu. Jadi karena menggunakan metode ini, maka yang objektif yang ingin dicapai adalah ini begitu. Nah, kemudian dari objektif ini untuk menyelesaikan tujuan ini dengan metode ini, nah dampak yang dihasilkan setelah melakukan proses penelitian itu apa? Dampaknya itu adalah ini, untuk menentukan mutu kopi terbaik, gitu ya. Jadi melakukan proses pembobotan yang tepat dengan fuzzy supaya dapat menentukan mutu kopi terbaik. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maka dengan judul yang seperti ini diharapkan pembaca bisa mengerti, oh ternyata yang ingin diselesaikan itu ini, metodenya ini, dan untuk impact-nya itu ini gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibolak-balik tergantung bagaimana kita kesannya eye catching atau tidak, atau lebih mudah dipahami atau tidak begitu ya, lebih menarik atau tidak. Nah, boleh juga kita balik, misalnya kita menggunakan yang kita dahulukan adalah metodenya dulu misalnya, maka metode didahulukan, baru kemudian kalimat berikutnya adalah objektif, baru yang terakhir adalah signifikan. Biasanya signifikan itu memang di akhir-akhir. Artinya ini tidak harus begini, ya boleh saja signifikan itu di awal, tapi asalkan benar-benar bisa kita menyusun itu dengan mudah dipahami gitu ya. Tapi umumnya memang signifikan itu di akhir-akhir. Jadi ini teman-teman bisa mengetahui perbedaannya. Misalnya kalau ini metode fuzzy AHP dalam membangun model pola ketepatan pembobotan untuk menentukan mutu kopi terbaik. Nah, ini dimulai dari metode, tujuan, dan signifikan. Tergantung kita lebih sreg yang mana, dan kalau dibaca-baca bisa didiskusikan dengan teman, ini sebaiknya lebih cocoknya seperti apa, lebih cantik seperti apa begitu. Nah, ini contoh. Nah, contoh yang kedua misalnya sebagai alternatif kedua ya. Ini juga tersusun 3 ya. Misalnya objektifnya adalah membangun ketepatan pola segmentasi pelanggan potensial. Nah, kenapa saya di sini memberikan tujuan pola segmentasi? Karena metodenya saya menggunakan clustering K-means, di mana clustering K-means ini berfungsi untuk melakukan proses segmentasi atau proses clustering. Nah, proses segmentasi yang seperti apa yang ingin dicapai adalah ketepatannya begitu. Jadi membangun ketepatan pola segmentasi. Nah, apa yang diharapkan, apa dampak yang diinginkan dari proses clustering ini, proses segmentasi ini, yang diharapkan adalah untuk mendukung promosi UKM misalnya begitu. Jadi itu terangkai dari tujuan, kemudian metode, dan yang ketiga adalah signifikan. Dan ini juga bisa dibuat seperti ini, misalnya dimulai dari metodenya dulu. Jadi metode clustering K-means dalam membangun ketepatan pola segmentasi pelanggan potensial, ini objektifnya, untuk mendukung promosi UKM. Nah, ini adalah signifikan. Nah, seperti itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kita bisa membuat judul penelitian yang sekiranya bisa eye-catching dan bisa mewakili isi dari apa yang sudah kita lakukan, yang kita teliti, yang kita tulis. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu referensi dari teman-teman sekalian bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.